Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara-saudara bekerja habis. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rapat kerja nasional Partai Solidaritas Indonesia yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 31 Januari. Dalam pidatonya, Jokowi menekankan pentingnya toleransi dalam menyikapi perbedaan di internal partai. Ia juga mengingatkan seluruh kader agar memiliki satu visi yang sama demi menjaga kerukunan, kesolidan, dan persatuan. Menurutnya, kekuatan partai sangat ditentukan oleh kemampuan membangun kebersamaan di tengah keberagaman pandangan. Selain itu, Jokowi mendorong penguatan jaringan media sosial sebagai sarana komunikasi politik dengan masyarakat luas. Ia menilai jejaring warganet baik secara daring maupun luring harus digarap secara serius dari tingkat kota hingga desa. Bahkan Jokowi juga berulang kali menekankan pentingnya pembangunan struktur organisasi partai secara menyeluruh. Ia menyebut struktur tidak cukup hanya sampai tingkat daerah. Lantas Jokowi mengingatkan bahwa struktur partai harus menjangkau kecamatan, desa, hingga tingkat RT dan RW. Hal tersebut dinilainya sebagai fondasi utama untuk memperkuat kerja politik di lapangan. Ia menegaskan bahwa PSI membutuhkan mesin politik yang besar untuk mencapai target-target ke depannya. Karena target PSI adalah target yang besar. Target PS ini target besar, targetnya tinggi, jadi mesinnya harus mesin besar. Nggak bisa struktur hanya sampai DPD, nggak bisa. Sekali lagi, struktur harus sampai desa, RT, RW. Sanggup? Sanggup? Karena kekuatan partai politik itu terletak pada struktur yang kuat. Lagi, karena kekuatan partai politik itu terletak pada struktur yang kuat. Tapi strukturnya harus yang hidup. Struktur yang benar-benar bisa bekerja sampai ke akar rumput, menyentuh betul-betul masyarakat terbawah kita. Itu struktur yang ideal. Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Kita ini kan punya 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan kira-kira 7.000 kecamatan. Saya masih sanggup. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita perlu jajaran pengurus yang militan. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI.
Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Inilah yang harus kita kerjakan. Negara ini perlu partai yang baik, perlu politik kebaikan, politik untuk kebaikan. Demikian yang ingin saya sampaikan. PSI, mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Gajah, gajah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang wajib memasang foto atau baliho dari Pak Joko Widodo. Dan ini juga sekaligus Yang kuat. Partai Solidaritas Indonesia resmi menetapkan Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai tokoh utama dalam setiap kampanye partai. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat kerja nasional PSI yang digelar di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 31 Januari. PSI menilai Jokowi layak dijadikan panutan dan patron politik bagi seluruh kader partai. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, rekan Rizky. Silahkan laporan Anda. Ya, baik Tribuners, bisa disampaikan bahwa saat ini saya Rizky Saputra, reporter Tribunnews.com melaporkan langsung dari arena Rakernas 1 PSI di Sandek Ballroom Sulawesi Selatan, di mana pada saya berdiri ini tepat di depan ballroom diselenggarakannya penutupan kerja nasional perdana DPP PSI. Di mana tadi di dalam penutupan sebelumnya ketua harian dari DPP PSI telah menyampaikan beberapa diantaranya yakni PSI sebagai partai, salah satu partai pendukung pemerintah Prabowo Gibran menyatakan dukungannya terhadap yakni terkait dengan makan bergizi gratis. Ali meminta kepada seluruh pengurus partai mulai dari tingkatan DPW hingga tingkatan DPP juga sampai ke bawahnya untuk bergotong royong membangun MBG dengan setidaknya membangun satu dapur untuk satu provinsi, dan permintaan ini telah disetujui oleh seluruh PSI dan juga mereka mendorong agar ini bisa sangat strategis gitu untuk masyarakat dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Hanya itu kesimpulan atau juga keputusan satu PSI, Ahmad Ali menyatakan bahwa Joko Widodo, Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini akan dijadikan dari PSI untuk melakukan aktivitas kampanye di pemilu mendatang, di mana hal ini didasari karena memang sejak PSI ini berdiri, yang dimana saat itu masih diketuai oleh Giring Ganesa dan juga diketuai oleh Grace Natali, hingga saat ini diketuai oleh putra bungsu dari Jokowi yakni Kaisang Pangarep,
partai berlogo gajah ini menjadikan Jokowi sebagai patron atau suri tauladan mereka untuk berpolitik, sehingga menurut Ahmad Ali tidak ada alasan lain kepada siapapun kader Jokowi untuk mengedepankan Jokowi di pemilu mendatang, gitu. Dan juga terkait dengan saat ini Ketua Umum dari DPP PSI yakni Kaisang Pangarep sudah tiba di arena penutupan. Dan sebelumnya tadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang juga merupakan ayah dari Kaisang telah menyampaikan beberapa arahan dan juga sambutan kepada para kader dari DPP PSI, di mana secara garis besar Jokowi menyatakan bahwa dirinya siap untuk bergerak begitu, untuk bekerja mati-matian, habis-habisan untuk kemenangan dari Partai Solidaritas Indonesia. Mungkin itu yang bisa disampaikan langsung dari arena penutupan Rakernas 1 DPP PSI yang digelar di Santik Ballroom, Makassar, Sulawesi Selatan. Kembali ke studio. Baik, rekan Rizky, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Karena target PSI adalah target yang besar. Target PSI ini target besar. Targetnya tinggi, jadi mesinnya harus mesin besar. Nggak bisa struktur hanya sampai DPD, nggak bisa. Sekali lagi, struktur harus Guru utama kita sebagai panutan partai ini. Tentunya ini bukan semata-mata karena beliau pernah jadi presiden, tapi beliau harus menjadi teladan untuk kita. Nah, karena beliau ditempatkan sebagai patron politik daripada PSI, maka Rakernas memandang bahwa perlu dan wajib untuk dijadikan kita mengkapitalisasi figur seorang Jokowi untuk bisa membantu menaikkan elektoral partai ini dengan cara di setiap kantor Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang wajib memasang foto atau baliho dari Pak Joko Widodo. Dan ini juga sekaligus melekat tanggung jawab yang kuat kepada seluruh kader partai PSI. Kalau kita memanfaatkan berfoto beliau, yang kita yakini bisa membantu perolehan atau menaikkan suara partai, maka di dalamnya berbanding lurus dengan tanggung jawab kader, yaitu menjaga kehormatan daripada Bapak Joko Widodo. Wajib bagi seluruh kader untuk melakukan atau menjaga kehormatan dan nama baik beliau, baik itu di media sosial setidak-tidaknya setiap hari, karena saya meyakini seluruh pengurus kita memiliki media sosial. Jadi setiap hari harus ada postingan yang positif tentang Bapak Joko Widodo. Setidak-tidaknya menceritakan kembali program-program kerakyatan yang pernah dirasakan, yang pernah dilakukan oleh Pak Joko Widodo ketika beliau masih menjabat presiden. Sehingga nanti biarlah masyarakat yang akan mengkomparasi nanti, edakan zaman mana menjadi presiden, zaman yang SBY, Megawati, atau zaman Pak Joko Widodo. Biarlah masyarakat kita tidak boleh mewakili masyarakat, karena ini menyangkut rasa yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.